Kota Rangkasbitung itu dulunya disebutnya nama Multatuli. Pada pegangan Edward Dawes Dekker. Ya, kalau ditanya tentang siapa Multatuli, banyak jawabannya. Pertama, dia seorang mantan asisten residen di Lebak. Kemudian dia juga seorang penulis besar Belanda. Kemudian dia juga pengarang besar. Kemudian dinobatkan sebagai pengarang abad 16, pengarang besar Belanda. Jadi tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Multatuli itu bukan nama seseorang. Multatuli itu adalah nama pena. Nama pena dari seorang yang bernama Edward Dawes Dekker. Pertanyaannya, siapakah Edward Dawes Dekker ini? Dan kenapa dia menggunakan nama Multatuli? Dan kapan ketahuannya kalau dia yang menulis? Nah, setelah di Lebak dia ditawari untuk ke Ngawi, namun Multatuli tidak mau. Akhirnya dia pergi ke Belgia di bulan September sampai Desember 1859. Kemudian 1860 novel pertamanya terbit pada 15 Mei. Dia kasih judul namanya Max Havelaar. Sebenarnya Max Havelaar itu dia, si Edward Dawes Dekker. Dan dia mempunyai nama pena Multatuli. Yang bagi saya itu bukan hal yang luar biasa. Karena pada saat itu kisah-kisah seperti itu banyak sekali bertebaran di dunia ini. Kita tahu Romeo dan Juliet sama juga. Ya. Kita tahu Laila dan Majnun sama juga. Nah, di Lebak ini dia menyitir satu kisah romantik, ya, yaitu kisah Saija dan Adinda. Bagi saya, Saija itu memang nama orang Lebak. Nama orang Lebak harus diakui. Bahkan sampai sekarang pun nama Saija masih ada di Lebak. Tapi nama Adinda tidak lazim di Kabupaten Lebak. Kehidupannya sebenarnya ya setelah meninggal Tine istrinya, dia menikah lagi dengan Mimi Skibel Hamamik di Jerman, dan kemudian para pengagumnya memberikan sebuah rumah di Jerman di tepi sungai Ingelheim di Rhine di Jerman, dan Multatuli meninggal pada 19 Februari 1887 dengan meninggalkan dua orang anak, yaitu Noni dan Edu, kemudian istri keduanya Mimi, dan beberapa karyanya yang tentu saja menjadi luar biasa seperti Max Havelaar ataupun Minnie Driven, kemudian ide-ide, dan itu banyak sekali. Persoalan di Kabupaten Lebak sudah berdiri Museum Multatuli. Memang penamaan Museum Multatuli ini menjadi perdebatan di kalangan orang-orang di Kabupaten Lebak. Kenapa harus namanya Multatuli? Siapa sih Multatuli itu? Kenapa tidak menggunakan nama Adipati Kartanegara dan lain sebagainya? Saya berpikir nama Multatuli itu adalah nama yang saya bilang tadi, bukan nama seseorang, jadi sah-sah saja dipakai oleh siapapun. Tapi nama Multatuli itu sudah mengakar memang di Kabupaten Lebak, dan sudah, kalau saya bilang eye catching,
eye catchingnya nama Multatuli ini memang sudah identik dengan Kabupaten Lebak. Meskipun dalam novel dia, dalam roman itu dia menceritakan bagaimana di Sumatera dan lain sebagainya. Tapi nama Multatuli ini sudah identik, sangat identik dengan keberadaan Kabupaten Lebak. Makanya saya berpikir Pemda Kabupaten Lebak itu menamakan Museum Multatuli. Saya tidak ada persoalan dengan namanya mau apapun. Yang terpenting adalah museum tersebut menampilkan bagaimana kisah sebenarnya dari sejarah Kabupaten Lebak. Tampilkan saja apa adanya. Tampilkan bagaimana itu Adipati Kartanegara, bagaimana itu Edwardus Dekker, ya bagaimana Kabupaten Lebak bisa pindah dari Lebak dulu di Lewi Damar hingga ke di Rangkas Bitung sekarang gitu lah. Harus ditampilkan juga bagaimana masyarakat dulu membunuh seorang Fantrik, seorang di Kabupaten Lebak, ketika Kabupaten Lebak masih di Lewi Damar. Kita ambil sampel aja ke sekolah-sekolah, mungkin ke dinas-dinas. Mungkin ada beberapa orang dinas yang tidak mengetahui, maksudnya atau belum pernah datang, walaupun pasti sudah ada dari pemerintah itu sendiri. Jadi lebih tepatnya sekarang lebih mengenalkan ke generasi muda atau ke sekolah-sekolah untuk mengenal lebih dalam tentang Multatuli itu sendiri.